Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Kebakaran di lereng Gunung Agung Karangasem masih terjadi. Seorang polisi pingsan terkena semprotan meriam air bilik Polda Bali saat simulasi sistem pengamanan kota. ...36 peserta ikut lomba membuat wayang di Buleleng. Berdasarkan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Daerah Bali Senin lalu menggelar latihan sistem pengamanan kota Sispam Kota di lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar. Polda Bali saat ini tengah mempersiapkan diri mengantisipasi ancaman keamanan saat pemilu dan memastikan seluruh personel Polda Bali bersinergi dengan TNI serta pihak terkait. Latihan mensimulasikan sejumlah adegan seperti pengamanan kampanye, penanganan aksi terorisme, pengamanan distribusi surat suara, pemungutan suara, penjagaan di tempat pemungutan suara, hingga pengamanan aksi unjuk rasa. Ini untuk persiapan kita menjelang pemilu serentak ini 2024 dan juga persiapan kita menjelang itu mengecek peralatan-peralatan terus mensimulasikan situasi yang sebenarnya. Pasukan yang diperlukan berapa? Pasukan tuh kurang lebih hampir 1.000 gabungan, ribuan gabungan dari Polres ini kan di seputaran sini ya. Kalau di Polres ya kita yang nanti yang backup. Itu kalau indikasinya apakah akan terjadi seperti simulasi tadi itu kan? Kita jelas tidak boleh underestimate. Kita cari yang terjelek ya. Kita harus siap yang terjelek situasi. Jangan kita lihat itu tenang, air tenang menghanyutkan ya. Pada 14 Februari 2024, Polda Bali akan mengerahkan sekitar 1.000 personil untuk menjamin kelancaran dan Kamtibmas saat proses pemungutan suara. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Dari Direktorat Samapta Polda Bali. Sekali lagi. Seorang anggota polisi jatuh terempas terkena semprotan meriam air milik Polda Bali. Peristiwa itu terjadi saat Polda Bali menggelar simulasi sistem pengamanan kota yang digelar di lapangan Niti Mandala Renon. Anggota polisi yang lain dari tim medis Bidokes berusaha membantu korban karena tidak sadarkan diri. Sebelum kejadian, korban anggota Brimob Bali berperan sebagai pengunjuk rasa dalam simulasi pengendalian massa yang melibatkan water cannon. Naas, korban terkena semprotan air dari water cannon hingga jatuh terempas. Setelah mendapatkan perawatan, kondisi anggota Brimob kembali membaik. Saya belum bisa menjelaskan itu. Memang tadi saat kita latihan ada anggota yang kena semprot di water cannon itu. Sekarang masih dibawa ke rumah sakit. Mungkin nanti kita lihat, mudah-mudahan tidak apa-apa, hanya sakitnya karena jatuh kena semprotan water cannon tadi. Menjelang pemilu 2024 mendatang, Polda Bali menggelar simulasi sistem pengamanan kota Sispam Kota. Berbagai skenario pengamanan dilakukan, termasuk penanganan aksi unjuk rasa yang tidak puas dengan hasil pemungutan suara dan berencana menduduki kantor KPU Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Penyidik Polda Bali Senin lalu menggelar rekonstruksi kasus perusakan dan pembakaran villa mewah D3 Resort di Desa Bubuk, Karangasem. Rekonstruksi dilakukan di lantai dasar gedung PRG Polda Bali dan menghadirkan 16 tersangka. Mereka mereka ulang sejumlah adegan perusakan yang terjadi pada 30 Agustus lalu.
Dari 16 tersangka, 5 diantaranya perempuan, mereka memperagakan 28 adegan secara kronologis, mulai dari memasuki pekarangan villa hingga perusakan dan pembakaran. Kurang lebih tadi ada 3 bagian, ya kurang lebih ada 26 tadi ya? 28 adegan sampai 4 ya. Yang disoroti tentunya peran dari masing-masing pelaku. Jadi siapa, berbuat apa, disaksikan oleh siapa. Karena salah satu unsurnya adalah secara bersama-sama. Jadi tidak ada tersangka baru lagi dalam kasus ini? Sementara ini enggak. Tapi ada nggak ke depan? Ya, kita nanti lihat lagi kalau seandainya ada keterangan-keterangan yang bisa ditambahkan. Sementara kita belum mengarah ke sana ya, karena dari pemeriksaan dari para tersangka tidak ada yang menyebutkan ada semacam dikatakan tadi provokator ya. Kuasa hukum sebelumnya meminta Polda agar menangguhkan penahanan terhadap seluruh tersangka. Kuasa hukum menjamin para tersangka tidak akan mengulangi perbuatannya. Terhadap klien kami sebanyak 16 orang, diantaranya 5 wanita dan 1 laki-laki. Ya, dalam rekonstruksi ini cukup baik berjalan dan klien kami semuanya kooperatif. Saya rasa ini merupakan salah satu pertimbangan buat Bapak Kapolda untuk memberikan penangguhan penahanan kepada klien kami. Karena apa? Demi kemanusiaan, suka atau tidak suka, ini seyogyanya dijalankan. Artinya, kami seluruh penasihat hukum di sini, apabila permohonan kami bisa disetujui oleh Bapak Kapolda, kami menjamin mereka tidak akan mengulangi perbuatan seperti yang disangkakan oleh pihak kepolisian. Dalam kasus perusakan dan pembakaran villa D3 Neano Buk-Buk Karangasem Bali, penyidik Polda Bali telah menetapkan 16 orang tersangka. Sebelumnya ratusan warga desa Buk-Buk Karangasem berunjuk rasa menolak proyek pembangunan villa di kawasan Bukit Anjung Awit. Mereka mengklaim kawasan tersebut kawasan suci. Namun unjuk rasa berubah menjadi anarkistis. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.